Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi kami yang berjudul penyelesaian audit dan pelaporan hasil audit internal. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung saja penyelesaian audit dan pelaporan hasil audit internal. Pentingnya pelaporan audit yang efektif. Pelaporan audit yang efektif adalah kunci untuk memastikan temuan audit dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu pada para pemangku kepentingan. Laporan ini bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga alat strategis yang mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan transparansi, yaitu memastikan semua pihak memahami kondisi sebenarnya. Yang kedua, mendorong akuntabilitas, menyoroti area tanggung jawab dan kinerja. Yang ketiga, menginspirasi perbaikan, memberikan dasar untuk tindakan korektif dan preventif. Selanjutnya, proses penyelesaian audit atau dari temuan hingga rekomendasi. Proses penyelesaian audit adalah fase krusial di mana semua informasi yang terkumpul dianalisis untuk merumuskan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang actionable. Ini memastikan bahwa setiap masalah yang teridentifikasi memiliki solusi yang jelas dan terukur. Yang pertama, identifikasi temuan, yaitu mengumpulkan bukti dan mendokumentasikan penyimpangan. Yang kedua, analisis dampak, menganalisis resiko dan konsekuensi temuan. Yang ketiga, perumusan rekomendasi, yaitu mengembangkan solusi yang praktis dan efektif. Yang keempat, pelaporan, menyampaikan hasil secara komprehensif. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit. Pengumpulan bukti. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber, termasuk dokumen, catatan transaksi, wawancara, dan observasi. Akurasi dan kelengkapan bukti sangat penting untuk mendukung temuan audit seperti dokumen keuangan, catatan operasional, wawancara karyawan, serta observasi langsung. Kemudian analisis bukti. Setelah bukti terkumpul, auditor akan menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola, anomali, dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ini melibatkan perbandingan data, verifikasi silang, dan penerapan teknik analisis yang sesuai, seperti perbandingan data, verifikasi silang, analisis tren, serta penilaian risiko. Kita beralih menyusun draft laporan audit, struktur dan konten kunci. Yaitu, draft laporan audit adalah versi awal dari hasil audit yang sistematis dan terstruktur. Ini berfungsi sebagai dasar untuk diskusi internal dan eksternal, memastikan semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi disajikan dengan logis dan jelas. Ringkasan eksklusif yaitu gambaran umum tentang tujuan, ruang lingkup, temuan utama, dan rekomendasi. Latar belakang audit yaitu penjelasan singkat mengenai audit, tujuan audit, dan periode yang dicakup. Kemudian temuan audit, seperti presentasi rinci setiap temuan, didukung bukti, kriteria, dan dampak. Selanjutnya rekomendasi, yaitu usulan tindakan perbaikan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kesimpulannya, yaitu ringkasan penilaian auditor terhadap efektivitas
Kontrol internal. Selanjutnya, pembahasan temuan dengan audit. Diskusi dengan audit adalah langkah esensial untuk memastikan temuan audit dipahami dan diterima. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengklarifikasi informasi, mendapatkan perspektif audit, dan mencapai kesepahaman bersama sebelum laporan final diterbitkan. Poin yang pertama, klasifikasi dan verifikasi, yaitu memastikan temuan akurat dan berdasarkan bukti yang kuat. Yang kedua, mendapatkan masukan, seperti memberi audit kesempatan untuk memberikan penjelasan atau konteks tambahan. Yang terakhir, membangun konsensus, yaitu mencapai kesepahaman tentang validitas temuan dan rekomendasi. Selanjutnya, finalisasi laporan audit. Memastikan akurasi dan kejelasan. Finalisasi laporan audit melibatkan peninjauan menyeluruh untuk memastikan semua informasi akurat, lengkap, dan disajikan dengan jelas. Ini adalah tahap terakhir sebelum laporan resmi diterbitkan dan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait. Seperti peninjauan kualitas, yaitu memeriksa kembali kebenaran data dan konsensi narasi. Kemudian penyuntingan, memperbaiki tata bahasa, gaya, dan format untuk kejelasan maksimal. Selanjutnya, validasi akhir, memastikan laporan mencerminkan kesepakatan akhir dengan audit. Kita beralih di tindak lanjut rekomendasi audit. Tindak lanjut rekomendasi audit adalah proses pemantauan untuk memastikan bahwa tindakan korektif telah diimplementasikan secara efektif. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan nilai dari audit internal dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Yang pertama, implementasi tindakan. Audit mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi temuan. Yang kedua, pemantauan, yaitu auditor memverifikasi bahwa tindakan korektif telah dilakukan. Yang ketiga, verifikasi efektivitas, menilai apakah tindakan yang diambil telah mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, pelaporan status, mengkomunikasikan kemajuan dan status rekomendasi kepada manajemen. Selanjutnya, studi kasus, pelaporan audit yang berhasil. Sebuah laporan audit internal yang kami terbitkan mengenai efisiensi operasional berhasil mengidentifikasi pemborosan signifikan dalam rantai pasok. Rekomendasi yang jelas dan didukung data memungkinkan manajemen untuk mengimplementasikan perubahan yang menghasilkan penghematan biaya sebesar 15% dalam waktu 6 bulan. Tantangan awalnya itu seperti proses rantai pasok yang tidak efisien. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi dan tidak terkontrol. Yang ketiga, kurangnya visibilitas dalam alur kerja logistik. Kemudian ada hasil dan dampaknya. Yang pertama, penghematan biaya operasional sebesar 15%. Kemudian peningkatan efisiensi rantai pasok sebesar 20%. Pengambilan keputusan yang lebih baik berkat laporan yang jelas. Selanjutnya, kesimpulan. Penyelesaian audit dan pelaporan hasil audit internal adalah fondasi untuk tata kelola yang kuat dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan. Proses yang cermat dan pengumpulan bukti hingga tindak lanjut rekomendasi memastikan bahwa audit tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memfasilitasi solusi yang bermakna, seperti laporan akurat, keputusan tepat, kolaborasi efektif,
perbaikan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat. Itulah tadi pemaparan materi dari PPT kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.